Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Hafiz dari SMA Negeri Tirandaras kelas 12 IPS 2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Asia Pacific Economic Cooperation atau biasa disebut dengan APEC. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik merupakan organisasi kerjasama ekonomi regional yang tingkatnya paling tinggi, pengaruhnya paling besar, dan mekanismenya paling sempurna di kawasan Asia Pasifik. Sebagai forum regional, APEC memiliki karakteristik yang membedakannya dari berbagai forum regional ekonomi kawasan lainnya. Apa sajakah itu? Yang pertama, sifatnya tidak mengikat. Komitmen pelaksanaannya didasarkan pada kesukarelaan, konsultatif, komprehensif, fleksibel, dan transparan. Mari kita lanjut masuk ke dalam materinya. Asia Pacific Economic Cooperation atau yang biasa disebut dengan APEC. Asia Pacific Economic Cooperation adalah forum kerjasama antar 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik yang berdiri sejak tahun 1989. Latar belakang berdirinya APEC tidak terlepas dari tumbuhnya saling ketergantungan ekonomi di antara negara-negara kawasan Asia Pasifik. Selain itu, APEC adalah reaksi kekhawatiran negara Asia Pasifik akan dominasi Jepang pada kegiatan ekonomi Asia Pasifik. Keberadaan APEC diharapkan dapat menjadi sarana bagi berdirinya pasar baru, produk pertanian, dan bahan mentah di luar benua Eropa. Pada fase awal pembentukan APEC, APEC dibentuk pada tahun 1989 berdasarkan gagasan Perdana Menteri Australia, yaitu Bob Hawke. APEC pertama kali didirikan oleh 12 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Kanada, Amerika Serikat, Selandia Baru, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Seiring waktu sampai saat ini, anggota APEC terus berkembang hingga berjumlah 21 negara. Selain untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, APEC juga mengembangkan kepentingan-kepentingan kawasan dalam konteks multilateral. Negara anggota APEC berkontribusi terhadap 53% Gross Domestic Product atau GDP dunia, serta 40% volume perdagangan dunia. Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Selain itu, tujuan APEC lainnya adalah: yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan bersama di Asia Pasifik. Yang kedua, memimpin investasi perdagangan yang bebas dan terbuka serta memperdalam integrasi ekonomi regional. Yang ketiga, mempererat hubungan sesama negara anggota untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi bersama pada forum internasional. Yang keempat, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik. Sejak didirikan, APEC telah mencapai kemajuan besar dalam mendorong liberalisasi dan kemudahan perdagangan serta investasi. APEC memainkan peranan positif dalam mendorong peningkatan ekonomi global maupun regional tentunya. Dalam peranannya, APEC menggunakan 3 pilar utama sebagai kunci pencapaian tujuannya. Yang pertama, liberalisasi perdagangan dan investasi untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. Yang kedua, fasilitas bisnis untuk mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan akses informasi perdagangan. Yang ketiga, ekonomi dan teknik untuk memberikan kesempatan bagi anggota APEC dalam meningkatkan kapasitasnya. Hasil dari ketiga pilar ini memperkuat ekonomi anggota APEC dalam mencapai tujuannya. Kelahiran APEC pada 1989 terjadi pada saat dunia mengalami perubahan besar. APEC membuka sebuah babak baru dalam sejarah kerjasama ekonomi di Asia Pasifik. APEC mengubah kawasan ini hingga meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju kemakmuran. Dari materi yang sudah saya jabarkan tadi, apakah yang kalian dapatkan? Apabila pada hari ini kalian mendapatkan ilmu baru, silakan komentar di kolom komentar di bawah ini.